Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sering dengar ya, nasihat standar soal inovasi itu, dengarkan pelanggan baik-baik, penuhi kebutuhan mereka. Tapi nih, hari ini kita mau bongkar sebuah pendekatan yang justru seringkali menantang gagasan itu. Gimana kalau terobosan terbesar itu justru lahir bukan dari nanya ke pengguna, tapi dari sebuah visi radikal tentang makna. Nah, kita akan gali ini dari sumber yang menarik, kutipan-kutipan dari buku Design Driven Innovation. Misi kita kali ini adalah memahami strategi inovasi yang fokusnya itu bukan pada fitur atau fungsi, tapi pada mengapa. Mengapa kita menginginkan sebuah produk? Pernah nggak Anda kepikiran, apa sih yang bikin produk kayak Nintendo Wii atau iPod itu revolusioner banget pada masanya? Jelas bukan cuma soal teknologi baru kan? Ada pergeseran makna yang mendalam di sana. Nah, mari kita bedah bareng-bareng gimana inovasi berbasis makna ini bekerja. Dan kenapa ini bisa jadi sangat kuat gitu? Apalagi di pasar yang udah jenuh. Tepat sekali. Kita akan kupas nih, apa yang disebut Design Driven Innovation atau DDI, ini bukan sekedar bikin produk baru atau versi lebih baik dari yang lama ya. Ini tentang mengubah secara fundamental alasan orang pakai sesuatu. Makna emosionalnya, psikologisnya, sosiokulturalnya. Pendekatan ini memang rasanya beda. Bahkan mungkin ya agak bertolak belakang dengan fokus pada pengguna atau user-centered design yang selama ini mungkin lebih sering Anda dengar atau terapkan. Fokusnya itu bukan apa yang diinginkan pengguna sekarang, tapi lebih ke makna baru apa yang bisa kita tawarkan ke mereka. Gitu. Oke. Mari kita mulai dengan contoh yang, ini langsung menohok sih. Dari Artemide, perusahaan lampu Italia. Itu Ernesto Gismondi, CEO-nya, punya kutipan terkenal nih yang dikutip di sumber kita. Pasar apa? Kami tidak melihat kebutuhan pasar. Kami membuat proposal untuk orang-orang. Wah, ini kedengarannya nggak arogan ya, tapi intinya dalam banget. Artemide itu nggak sekedar jual lampu buat nerangin ruangan. Mereka menjual seperti yang mereka bilang, cahaya yang membuat Anda merasa lebih baik. Sebuah proposal makna yang sama sekali beda. Ini inti DDI kan? Nah, Anda menangkap esensinya. DDI itu soal menciptakan inovasi radikal pada makna produk. Sumber kita menekankan kalau keunggulan kompetitif jangka panjang itu seringkali datangnya dari perubahan makna yang fundamental ini, bukan cuma perbaikan fitur aja. Coba deh kita lihat beberapa contoh yang disebut Nintendo Wii. Sebelum Wii, konsol game itu kan identik sama pengalaman virtual yang cenderung pasif ya, seringnya buat para gamer ahli. Wii mengubah maknanya jadi aktivitas fisik yang seru, aktif, untuk seluruh keluarga. Mereka nggak cuma perbaiki grafis atau controller, mereka ubah mengapa orang main game. Betul. Saya ingat banget fenomena Wii itu. Tiba-tiba orang yang nggak pernah nyentuh konsol game jadi ikutan main kan? Terus ada Apple iPod. Nah, sebelum iPod, udah ada tuh pemutar MP3 portable. Tapi Apple nggak cuma jual pemutar musik. Mereka bikin sebuah sistem utuh dengan iTunes, mengubah maknanya jadi sesuatu yang lebih personal. Anda bisa memproduksi dan mengelola musik Anda sendiri. Jadi bukan lagi sekedar pendengar pasif. Persis. Contoh lain dalam sumber kita itu Whole Foods. Mereka mengubah makna makanan sehat. Dari yang tadinya identik sama pengorbanan, rasa nggak enak gitu kan, jadi pengalaman kenikmatan hedonis yang menyenangkan. Atau Alessi, yang mengubah alat-alat dapur fungsional jadi objek afeksi yang penuh warna, kadang kayak mainan gitu. Mereka nggak cuma bikin pembuka botol yang lebih efisien, tapi mereka ciptakan Anaji, sebuah ikon desain yang punya cerita, punya kepribadian. Semua ini pergeseran makna yang radikal. Jadi, ini benar-benar membalik logika umum ya. Bukannya narik ide dari riset pasar atau pengguna saat ini, DDI justru mendorong sebuah visi baru ke pasar. Ini ngingetin saya sama kutipan terkenal Steve Jobs yang juga disinggung di sumber kita. Seringkali, orang tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai Anda menunjukkannya kepada mereka. Kedengarannya masuk akal sih untuk produk revolusioner, tapi bukannya ini berisiko banget? Gimana mereka tahu visinya bakal diterima? Pertanyaan bagus, dan memang ya, ada resiko inherent di dalamnya. Tapi ada alasan kuat kenapa pendekatan DDI ini justru diperlukan untuk inovasi yang radikal. Riset pengguna tradisional yang biasanya fokusnya pada gimana orang pakai produk yang sudah ada, itu cenderung cuma akan memperkuat dan memperbaiki makna yang udah ada.
Kalau Nintendo cuma ngamatin gamer hardcore pakai konsol yang ada, ya mungkin mereka cuma akan bikin joystick yang lebih responsif atau grafis yang lebih realistis. Bukan malah nyiptain Wii yang sasarannya audiens baru dengan makna baru. Ah, iya, iya. Masuk akal. Kalau Alici cuma ngamatin orang susah buka botol anggur, mungkin mereka cuma bakal bikin pembuka botol yang lebih ergonomis ya. Bukan Anaji yang ikonik itu yang orang beli bukan cuma karena fungsinya. Jadi ngamatin pengguna saat ini bisa jadi semacam jebakan masa lalu ya, kalau tujuannya lompatan makna. Tepat, pengamatan pengguna itu sangat berharga kok. Tapi untuk inovasi inkremental, untuk memperbaiki apa yang udah ada. Tapi untuk menciptakan makna yang benar-benar baru, yang mungkin belum kepikiran sama pengguna saat ini, ya kita perlu sumber inspirasi yang beda. Nah, disinilah peran desain dalam DDI jadi krusial. Tapi bukan desain dalam arti sempit ya. Nah, ini menarik nih. Pas kita ngomongin desain dalam konteks ini, apa sih maksudnya sebenarnya? Sumber kita mengutip Klaus Krippendorff yang bilang, desain adalah membuat sesuatu jadi bermakna, making sense of things. Ini kedengarannya lebih filosofis ya, daripada sekedar estetika atau styling gitu. Betul sekali. Ini pemahaman desain yang jauh lebih dalam. Setiap produk atau layanan, serumit atau sesederhana apapun itu, punya setidaknya dua dimensi. Fungsi, apa yang dilakukannya, masalah apa yang dipecahkannya, dan makna. Kenapa kita pakainya? Apa signifikansi emosional, psikologis, sosial, atau budayanya buat kita? Desain dalam konteks DDI itu fokusnya pada inovasi radikal di dimensi makna ini. Tentu, fungsi tetap penting ya, nggak boleh diabaikan. Tapi terobosannya datang dari perubahan cara kita memaknai produk tersebut. Bisa kasih contoh lagi nggak? Gimana fungsi dan makna ini bermain? Mungkin contoh kartel bookworm yang disebut di sumber, rak buku itu kan bentuknya unik banget ya. Contoh yang bagus itu. Secara fungsional, rak buku Bookworm karya Ron Arad untuk kartel itu mungkin bukan cara paling efisien atau stabil buat nyimpen buku banyak, tapi maknanya kuat banget. Itu bukan sekedar tempat nyimpen buku, tapi sebuah pernyataan desain, sebuah medium ekspresi diri pemiliknya. Orang belinya buat nunjukin kreativitas, selera personal, hampir kayak karya seni interaktif di dinding gitu. Nah, makna sebagai kanvas personal ini jauh melampaui fungsi dasarnya sebagai rak. Inilah yang diincar DDI. Oke, saya mulai nangkap nih. Dan ini bukan fenomena baru sebenarnya ya. Sumber kita juga nyebut contoh klasik Swatch. Waktu industri jam Swiss kejebak dalam lomba fitur dan presisi jam quartz, Swatch malah ngelakuin sesuatu yang beda secara radikal. Persis. Swatch pakai teknologi quartz yang sama, yang waktu itu dianggap murah, tapi mereka nggak bersaing di ranah fitur. Mereka ubah total makna jam tangan. Dari alat penunjuk waktu yang serius, mahal, jadi aksesori fashion yang ceria, terjangkau, bisa dikoleksi, bisa diganti-ganti sesuai mood atau baju. Mereka jual ekspresi diri, bukan cuma ketepatan waktu. Nah, perubahan makna inilah yang nyelamatin industri jam Swiss waktu itu. Itu contoh bagus ya, gimana makna bisa diubah bahkan dengan teknologi yang udah ada. Tapi gimana dengan teknologi baru? Sering kan kita lihat perusahaan ngadopsi teknologi baru, cuma buat ngelakuin hal yang sama, tapi mungkin lebih cepat atau lebih efisien. Kayak pemutar MP3 awal sebelum iPod itu, yang pada dasarnya cuma gantiin kaset atau CD, tanpa ngubah makna mendasar dari dengerin musik pas lagi di luar. Apa DDI punya pandangan khusus soal peran teknologi baru? Punya, dan ini salah satu bagian paling menarik dari DDI, yang disebut epifani teknologi dalam sumber kita. Seringkali, potensi sebenarnya dari sebuah teknologi baru itu nggak terletak pada peningkatan fungsi yang udah ada, tapi pada kemampuannya untuk memungkinkan makna baru yang sebelumnya nggak mungkin atau nggak kepikiran. DDI berusaha mengungkap apa yang disebut makna terpendam quiescent meaning ini. Makna terpendam? Kedengarannya kayak potensi yang belum tergali ya. Kayak teknologi itu punya bakat tersembunyi gitu, yang belum pernah diminta buat tampil. Analogi yang bagus, persis kayak gitu. Ambil contoh teknologi sensor gerak MEMS, Microelectromechanical Systems, yang dipakai di Nintendo Wii. Teknologi ini udah ada sebelumnya, dipakai di airbag mobil atau hard drive. Perusahaan lain mungkin cuma akan pakainya buat bikin controller game yang sedikit lebih sensitif aja. Tapi Nintendo lihat potensi makna terpendam. Teknologi ini bisa memungkinkan cara main game yang sama sekali baru, pakai seluruh tubuh, secara aktif, sosial, dan intuitif. Makna main game itu sendiri yang diubah. Jadi teknologinya sama, tapi visi tentang maknanya beda ya. Kayak SWOT tadi,
Teknologi quartz udah ada, tapi mereka lihat makna fashion aksesori terjangkau, bukan sekedar jam murah. Apple dengan iPod juga gitu kan. Format MP3 dan internet udah ada. Benar, Apple nggak cuma pakai MP3 buat nyimpan lebih banyak lagu. Mereka lihat potensi makna, produksi dan kurasi musik personal yang dimungkinkan oleh kombinasi MP3, kapasitas penyimpanan besar, sama ekosistem iTunes. Ini mengubah hubungan kita sama musik, dari konsumen jadi semacam kurator pribadi gitu. Nah, epifani teknologi ini terjadi pas sebuah perusahaan berhasil ngehubungin potensi teknologi baru dengan makna baru yang relevan secara kultural dan emosional. Wah, ini implikasinya gede banget ya, terutama buat perusahaan teknologi atau bahkan pemasok komponen. Sumber kita nyebut contoh ST Microelectronics, pembuat MEMS buat Wii, atau Bayer Material Science. Mereka nggak bisa lagi dong ya cuma nunggu pesanan spek teknis dari klien mereka. Betul. Biar nggak cuma jadi komoditas, perusahaan teknologi dan pemasok perlu proaktif mikirin. Makna baru apa nih yang bisa dimungkinkan oleh teknologi kami? Mereka perlu terlibat dalam percakapan tentang kemungkinan-kemungkinan baru. Nggak cuma soal aplikasi teknis saat ini nuntut cara mikir yang beda sih, lebih eksploratif ke konteks sosial dan budaya. Oke, ini bawa kita ke pertanyaan krusial nih. Kalau ide-ide DDI yang adikal ini nggak datang langsung dari riset pengguna saat ini, terus dari mana dong asalnya? Siapa atau apa yang jadi sumber inspirasi buat visi makna baru ini? Sumber kita ngenalin konsep diskursus desain. Maksudnya apa tuh? Bayangin aja, ada sebuah ruang percakapan kolektif gitu yang terus-menerus terjadi di masyarakat kita. Percakapan ini ngebahas tentang gimana kita hidup, apa yang kita hargai, gimana makna berbagai hal rumah, makanan, hiburan, kerjaan berubah seiring waktu. Percakapan ini nggak terjadi di satu tempat, tapi melibatkan banyak pihak yang oleh sumber kita disebut sebagai penafsir. Penafsir. Siapa aja mereka ini? Apa mereka kayak pakar tren gitu? Lebih luas dari itu, penafsir itu individu atau organisasi yang lewat pekerjaan, riset, atau minat mereka secara aktif mengeksplorasi, menafsirkan, dan bahkan ikut membentuk makna dalam konteks kehidupan tertentu. Sumber kita kasih banyak contoh, seniman, arsitek, desainer, ya jelas, akademisi, sosiolog, antropolog, filsuf, peneliti teknologi, perusahaan di industri lain yang mungkin nyasar konteks hidup yang sama. Misalnya nih, perusahaan makanan sama perusahaan peralatan dapur kan sama-sama terlibat dalam diskursus tentang rumah. Terus ada media, institusi budaya kayak museum atau galeri, bahkan pengguna pionir atau lead users yang suka eksperimen di luar kebiasaan. Jadi, intinya, mereka ini orang-orang atau kelompok yang ada di garis depan pemikiran dan praktik di berbagai bidang ya, yang secara nggak langsung ngebentuk cara kita paham dunia dan apa yang kita anggap penting atau menarik. Semacam pembentuk selera atau penerjemah budaya gitu. Iya, itu cara yang bagus buat ngambarinnya. Kunci buat perusahaan yang mau melakukan DDI adalah mendengarkan secara aktif dan terlibat dengan beragam suara dari para penafsir ini. Ini bukan soal nyari satu guru desain atau pakar tren tunggal ya. Sebaliknya, perusahaan yang sukses dalam DDI biasanya bangun jaringan interaksi yang kaya dan beragam sama banyak penafsir. Riset yang dikutip di sumber kita nunjukin kalau perusahaan furnitur Italia yang paling inovatif secara radikal misalnya, itu kerjasamanya sama jumlah desainer eksternal yang jauh lebih banyak. Termasuk desainer dari negara lain dan disiplin lain, dibanding perusahaan yang cenderung niru aja. Wah, ini menarik. Mereka nggak cuma nyari desainer buat mendesain produk, tapi nyari peneliti berwawasan ke depan, forward-looking researchers, yang ngeksplorasi kemungkinan baru. Dan juga perantara bahasa, language brokers. Apa maksudnya perantara bahasa ini? Contohnya Jonathan Ive di Apple ya. Betul. Perantara bahasa itu orang-orang yang bisa ngejembatanin dunia yang beda. Bawa ide atau sensibilitas dari satu konteks ke konteks lain. Jonathan Ive, sebelum dia revolusi desain Apple dengan iMac G3 warna-warni itu, dia punya latar belakang desain produk rumah tangga. Dia bawa sensibilitas bentuk, warna, material dari dunia itu ke dunia komputer yang waktu itu didominasi warna krem sama bentuk kotak. Nah, kemampuannya ngerjemain bahasa desain antar konteks inilah yang berharga banget. Perusahaan DDI itu aktif nyari individu kayak gini. Terus gimana prosesnya setelah mendengarkan para penafsir ini? Di mana ide-ide dari jaringan ini diolah jadi visi produk yang konkret? Sumber kita ngurain proses ini dalam 3 langkah utama. Pertama,
Mendengarkan, listening. Ini bukan cuma dengar pasif ya, tapi secara aktif nyari, narik, dan interaksi sama penafsir kunci yang relevan. Bangun hubungan jangka panjang sama mereka. Kedua, menafsirkan, interpreting. Nah ini fase internal yang krusial. Perusahaan nggak cuma nyerap ide mentah dari luar. Mereka harus olah masukan dari para penafsir, gabungin sama riset internal, eksperimen, wawasan teknologi, strategi bisnis mereka sendiri. Tujuannya buat ngebentuk sebuah visi yang unik dan otentik. Ini seringnya melibatkan lokakarya terstruktur, kayak design direction workshops yang disebut itu, di mana berbagai perspektif internal dan eksternal disintesis. Visi ini jadi proposal makna baru dari perusahaan itu sendiri. Ketiga, menyampaikan, addressing. Setelah visi terbentuk, perusahaan perlu nyampein lagi ke dalam diskursus desain dan akhirnya ke pasar. Ini nggak selalu langsung berupa produk jadi loh. Belum launching produk massal. Proses yang cukup kompleks ya, dan butuh komitmen jangka panjang kayaknya. Mendengarkan, menafsirkan secara internal, terus menyampaikan kembali. Pertanyaan selanjutnya nih, siapa dong yang mimpin dan ngarahin semua ini di dalam perusahaan? Apa harus orang desainer hebat gitu? Nah, ini juga temuan menarik dari sumber kita. Ternyata, peran eksekutif puncak, seringkali CEO, itu vital banget dan nggak bisa didelegasikan. Tapi, latar belakang mereka tuh macam-macam banget. Ada insinyur, kayak Ernesto Gismondi di Artemide, pengacara kayak Alberto Alessi di Alessi, ahli ekonomi, bahkan ilmuwan komputer, kayak Satoru Iwata yang mimpin Nintendo pas era Wii. Jadi nggak harus dari desain. Loh, terus apa dong kesamaan dari para pemimpin ini? Apa peran kunci mereka dalam proses DDI? Nah, terlepas dari latar belakang fungsional mereka, sumber kita ngidentifikasi ada 3 peran kunci yang harus diemban sama pemimpin puncak dan nggak bisa didelegasikan. 1, menetapkan arah strategis dan memulai proses. Pemimpin puncaklah yang harus mutusin kalau perusahaan mau ambil jalur DDI, netapin ambisinya, dan nyalain api semangat buat eksplorasi makna baru ini. Mereka harus kasih ruang dan dukungan buat proses yang seringkali nggak pasti ini. 2, berpartisipasi langsung dalam membangun jaringan relasional. Ini krusial banget. Pemimpin puncak harus terlibat secara pribadi dalam mengidentifikasi, narik, interaksi, dan milih para penafsir kunci eksternal itu. Bangun hubungan saling percaya sama para pembentuk selera ini adalah investasi strategis jangka panjang. Ini bukan tugas yang bisa diserahin ke Departemen R&D atau desain aja. 3, memilih visi akhir. Nah, setelah proses dengerin dan nafsirin kan bakal muncul beberapa kemungkinan proposal makna baru tuh. Pemimpin puncaklah yang akhirnya harus bikin keputusan milih visi mana yang mau diusung perusahaan. Keputusan ini seringkali nggak bisa didasarin pada data pasar historis atau hitungan ROI yang pasti. Karena ini nyangkut masa depan yang belum terwujud kan. Ini butuh judgement, intuisi strategis, dan keberanian buat ambil resiko berdasarkan keyakinan pada visi tersebut. Jadi, keberanian personal pemimpin sama penilaian strategis mereka jadi penting banget ya, bukan sekedar analisis data. Ini ngingetin sama kutipan lain soal Steve Jobs di sumber kita. Katanya dia bercermin setiap pagi dan bertanya pada dirinya sendiri apa yang dia inginkan. Apakah ini artinya DDI itu sangat egosentris gitu? Cuma soal selera si pemimpin aja? Itu interpretasi yang mungkin muncul ya, tapi sumber kita meluruskannya. DDI memang seringkali terkait banget sama apa yang disebut budaya pribadi sang pemimpin. Nilai-nilai, keyakinan, aspirasi, pemahaman mereka tentang dunia. Visi makna yang diusulkan seringkali merupakan refleksi otentik dari budaya pribadi ini. Tapi, ini bukan soal ego atau maksain selera pribadi secara membabi buta. Bercermin itu lebih ke soal keberanian buat ngajuin proposal yang otentik, yang benar-benar diyakini sama pemimpin dan perusahaan, berdasarkan pemahaman mendalam hasil dialog sama para penafsir dan refleksi internal. Keaslian inilah yang seringkali bikin proposal makna baru itu kuat dan resonan. Ini bukan soal jadi guru yang tahu segalanya, tapi soal punya integritas visi. Gitu loh. Oke. Jadi kesimpulannya nih, inovasi berbasis desain ini nawarin sebuah jalur alternatif yang kuat ya buat nyiptain terobosan, terutama di pasar yang udah matang. Ini bukan sekedar soal teknologi atau fitur, tapi tentang keberanian buat ngubah makna sebuah produk atau layanan secara radikal. Benar. Ini pendekatan yang didorong oleh visi jangka panjang. Lahir dari dialog yang kaya dan berkelanjutan sama jaringan penafsir budaya dan teknologi. Dan dipimpin oleh eksekutif yang berani ambil resiko berdasarkan judgement dan visi otentik.
Prosesnya mungkin lebih nggak pasti ya, dan butuh waktu lebih lama dibanding inovasi inkremental. Tapi hasilnya bisa luar biasa. Luar biasa dalam arti apa nih? Apa dampak konkretnya buat perusahaan yang berhasil ngelakuinnya? Dampaknya bisa signifikan banget. Pertama, DDI bisa melahirkan produk-produk yang benar-benar ikonik dan dicintai, yang umurnya panjang banget di pasar. Sumber kita nyebutnya business classics. Contohnya Fiat Panda generasi pertama yang desainnya tahan 23 tahun dengan sedikit perubahan. Coba bandingin sama siklus hidup produk yang makin pendek sekarang ini. Kedua, karena akarnya itu divisi, makna, dan jaringan relasional yang unik dan susah ditiru, DDI bisa bangun keunggulan kompetitif yang jauh lebih berkelanjutan dibanding keunggulan berbasis fitur atau harga semata. Susah buat pesaing buat sekedar niru makna yang udah meresap kuat itu. Wah, sebuah perspektif yang menarik banget ya tentang inovasi. Nah, sebagai penutup nih buat Anda renungkan, kalau Anda atau perusahaan Anda pengen nyiptain sesuatu yang benar-benar baru, beda, dan bermakna di tengah keramaian pasar, mungkin pertanyaan kuncinya bukanlah apa sih yang diinginkan pengguna saat ini? Atau fitur apa lagi ya yang bisa kita tambahin? Mungkin pertanyaan yang lebih kuat adalah makna baru apa yang bisa kita usulkan ke dunia yang bakal mereka hargai dan cintai di masa depan? Dan gimana cermin pribadi Anda, visi, nilai, dan budaya otentik Anda bisa bantu ngeliat dan wujudin kemungkinan itu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.